Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi di antara saudara-saudara saya kemarin ada yang kecewa. Wah, kirain semua bisa jadi pengusaha, Ustadz bakal benar-benar ngedorong semua orang bisa jadi pengusaha. Ternyata malah dibanting. Jangan jadi pengusaha kalau pengen kaya, lu sih pengen apaan gitu. Ya memang kalau kemudian saudara ya ngelihatnya karena silo, enak jadi pengusaha ya bisa beli mobil, bisa beli rumah. Saya terus terang khawatir gitu ya. Bukan karena khawatir saudara tidak akan nyampe, justru saya khawatir kalau saudara nyampe. Kalau saudara nyampe, lalu kemudian tidak ada yang mengingatkan saudara, saudara akan terperosok. Saudara akan terperosok hingga kemudian saudara akhirnya merasa kering, jempling, gersang, ya seperti tanaman yang tidak tersiram gitu. Insya Allah semua orang kalau modalnya adalah Allah, maka dia punya kesempatan yang sama buat kaya, buat punya rumah, buat punya mobil, buat nikah, buat segala macam, semua sama gitu. Nggak kudu jadi pengusaha. Artinya kita harus cari alasan lain yang membuat Allah SWT betul-betul membuat saudara ini menjadi seorang pengusaha. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya akan mengajak saudara pada surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Semua bisa jadi pengusaha, ya. Bab 2, judulnya apa? Modal doa. Saya nggak setuju tuh modal dengkul tuh. Ya, modalnya dengkul Ustaz. Tapi benar juga tuh, pada suatu saat saya menulis ya. Saya menulis kisah judulnya Paus Paulus Yohanes yang kedua, itu modalnya dengkul. Ini saya baca di salah satu headline harian di ibu kota ya. Waktu Paus Paulus II, ya, Yohanes itu meninggal dunia, koran ini menulis begitu. Beliau adalah seorang paus yang modalnya itu dengkul. Saya tuh sempat nanya begini ya, dalam hati gitu ya. Maksudnya apa tuh ya modal dengkul ya? Kenapa disebut Paus Paulus II itu modal dengkul? Ternyata dia begini, asal ada masalah nih, dia begini nih. Oh rupanya ini nih, dipakai buat berdoa. Paham kagak lo? Ini maksudnya modal dengkul. Modalnya dengkulnya itu ditaruh di lantai buat berdoa. Nah kita jangan mau kalah dong mestinya kan. Jadi pengusaha itu andelin ini doa. Jelas doa bukan satu-satunya, tapi as a beginning, sebagai sebuah permulaan, doa ini adalah segalanya buat kita semua. Allah karim. Kita lihat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-Baqarah ya, di surah Al-Baqarah Allah kemudian menyatakan kepada kita semua, dan jika hambaku bertanya tentang diriku, maka jawablah aku ini begitu dekat. Aku akan mengabulkan semua yang meminta padaku kalau dia mau berdoa kepadaku. Di dalam suratul Waqi'ah, di dalam surah Al-Waqi'ah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami ini begitu dekat dengan kalian semua. Di dalam surah yang lain Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat leher kalian sendiri. Begitu dekatnya Allah, tapi karena kita tidak tahu Allah itu dekat, maka kita kemudian keluar dari rumah kita, keluar dari tanah ini mencari manusia. Salah besar. Kalau Anda saat ini pengen jadi pengusaha, nih modal doa. Modal doa. Allah udah garansi kita semua. Kalau kalian mau berdoa, aku akan kabulkan. Nih modal doa. Kalau untuk jadi pengusaha, harus punya modal, kasihan yang miskin.
Kalau mau jadi pengusaha harus kemudian nungguin ada duit. Kasihan yang pekerja yang dia cuman office boy dalam tanda petik cumannya ya. Yang cuman sopir. Semua punya hak karena doa ini bisa dimiliki sama yang kaya dan bisa juga dimiliki sama yang miskin. Modalnya doa. Saya nggak ngomong bohong pemirsa. Nggak ngomong bohong. Buktiin sendiri. Ini tanggal berapa ya? 14 Februari. Ente jalanin deh kira-kira 4 bulan deh. Atau bahasa saya mah coba jalanin 40 hari dah. Ini kan gak sampai 4 bulan nih. 30 lebih 10 begitu. Sebulan lebih 10 hari. 14 Februari jatuh-jatuhnya 24 atau 25 Maret. Saudara istiqomah gitu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya gitu. Itu bibit-bibit, cahaya-cahaya, sinar-sinar, peluang-peluang, harapan-harapan saudara menjadi pengusaha, ini akan terbuka. Sederhana kan? Simple kan? Ya Allah, jadikan saya seorang pengusaha. Dah. Nanti itu ya, urusan modal jadi urusan Allah. Urusan cara jadi urusan Allah. Urusan mitra jadi urusan Allah. Urusan kemudian bagaimana ikhtiarnya urusan Allah. Bagaimana ceritanya urusan Allah. Insya Allah kita akan perdalam tema ini. Insya Allah mudah-mudahan supaya pemirsa betul-betul kemudian benar-benar bisa menjadi pengusaha. Betapapun saya mencintai teman-teman, sahabat-sahabat saya yang kemudian bergerak menjadi pengusaha supaya bisa lebih banyak lagi masalah dan manfaat buat orang lain. Terima kasih. Sampai ketemu pemirsa. Mohon maaf lahir dan batinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.